Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, sehat, Islam yang masih melekat pada diri kita sendiri, dan alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun tidak secara langsung. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan layanan belajar, terutamanya untuk teman-teman yang sedang akan mempersiapkan PAS, dan ini butuh persiapan yang lumayan, butuh proses waktu yang lama gitu ya. Jadi tidak bisa mendadak gitu ya ketika mempersiapkan PAS, agar hasil PAS besok bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tunisa akan menyampaikan dengan tema cara belajar efektif dan efisien sehingga bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Sebelumnya, biar semakin konsentrasi dan fokus, bisa dilihat ya. Yang pertama, apakah garis sejajar sama besar? Yang kedua, apakah garis kotak lurus? Yang ketiga, apakah balok di atas sejajar atau miring? Bisa dilihat, bisa dicermati, dan bisa kalian jawab. Yang pertama, apakah garis sejajar sama besar? Yang kedua, apakah garis kotak lurus? Apakah balok di atas sejajar atau miring? Kalau sudah dijawab, bisa kita cek ya, bisa kita cek apakah jawaban kalian sesuai atau tidak. Bu Nisa akan menggesernya lagi. Sudah sesuai atau belum? Ya, yang pertama adalah iya, sejajar sama besar. Yang kedua itu lurus, dan yang ketiga itu sejajar. Itu jawaban yang tepat gitu ya. Bisa dievaluasi lagi. Kalau jawabannya tidak sama, berarti kalian masih belum bisa fokus 100% berada di sini. Ya, selanjutnya terkait dengan apersepsi ya. Apersepsi yang kita melihat kondisi pendidikan di negara kita yang menunjukkan hasil yang lumayan maksimal ya, terutama pada perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun itu kan semakin pesat. Dan mengapa bisa menjadi demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik, bukan karena menjadi sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan. Bahkan banyak sekali aplikasi yang bisa mengganggu aktivitas belajar kita, seperti TikTok, melihat YouTube tanpa kenal waktu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar. Jadi ketika pandemi itu bagaimana caranya kita itu memanfaatkan gadget ya untuk mencari informasi ataupun sumber pengetahuan dan wawasan yang baru. Salah satunya internet tersebut itu agar kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih memperbanyak ilmu pengetahuan, lebih memperbanyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan gitu ya. Jadi memanfaatkan gadget dengan baik untuk mencari sumber ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Tuh. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa itu sebenarnya belajar? Yang perlu kita pahami sebelum kita praktek untuk bisa menjadi efektif dan efisien. Nah, belajar itu apa? Nah, belajar itu macam-macam ya persepsinya, dan perlu kita luruskan ketika persepsi itu tidak sesuai. Jadi belajar itu dikatakan sebagai suatu proses ya, karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar, itu yang dinamakan belajar. Salah satu contoh misalnya seorang anak yang ingin dapat berjalan ya, maka ia mulai dilatih oleh orang tuanya ya, dari merangkak. Tidak mungkin langsung bisa berjalan, tapi butuh proses, mulai dari merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah. Pada akhirnya si anak tersebut itu mulai bisa berdiri dulu sebelum berjalan, dan mulai sedikit demi sedikit melangkah kakinya itu pelan-pelan, kemudian ia mulai dapat bisa berjalan dengan sempurna. Jadi demikian juga ketika teman-teman itu
ingin mengetahui sesuatu hal gitu ya, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut dinamakan itu adalah proses belajar. Belajar itu butuh proses, tidak langsung instan, step by step, ada tahapannya. Jadi proses belajar itu akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, dan itu akan menyebabkan adanya positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Jadi belajar itu ibaratnya itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif, ilmu yang selama ini kita dapatkan, bagaimana kita serap, kita pahami, lalu bagaimana psikomotorik kita itu mengfungsikannya dengan baik, mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari itu dengan baik. Itu yang dinamakan belajar yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa belajar itu sistem kebut semalam. Kalian harus punya target. PAS-nya itu kapan? Targetnya harus dari sekarang. Kalian mempersiapkan dari sekarang. Satu hari ini kalian harus belajar apa, besok harus belajar apa, hilangkan rasa malas. Tuh, terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu terdiri dari dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dan yang paling berpengaruh besar, 80% itu disebabkan oleh faktor internal ya. Jadi faktor internal itu ada apa saja? Yang pertama fisik ya atau jasmaniah. Yang dimaksud fisik atau jasmaniah ini kondisi seseorang ya. Apabila dikatakan sehat, maka semua aktivitas itu akan berpengaruh besar dengan hasil belajar yang akan dia capai ataupun aktivitas yang akan dia capai gitu ya. Jadi ketika fisik dia itu sehat, jasmani dia juga sehat, maka semua hasil belajar pun juga akan maksimal, sehingga apa yang dilakukan menjaga kesehatan dengan baik gitu ya. Misalnya seperti kalau ada kondisi sakit, secara tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut, siswa sedang menjalani perawatan operasi, amandel, dan lain sebagainya, itu ketika sudah sakit seperti itu hasilnya tidak akan maksimal karena kondisi sakit itu ya. Terus yang kedua, psikis atau kejiwaan, maksudnya adalah kejiwaan seseorang itu dalam kondisi kurang stabil ketika belajar. Jadi mempengaruhi aktivitas belajar dan hasilnya belajar pun juga akan mempengaruhi. Jadi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, kondisi psikis kita yang mungkin kecemasan, ketakutan, itu perlu juga untuk dihilangkan, diselesaikan terlebih dahulu. Ada konflik-konflik batin, rasa kekecewaan, atau gangguan psikis yang lainnya, ini juga berpengaruh. Selain fisik, selain psikis, juga ada yang paling berpengaruh adalah terkait dengan kemauan gitu ya. Jadi ini muncul dalam diri individu, dan ketika sudah ada kemauan atau niat itu benar-benar tulus, maka bisa akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasilnya. Misalnya siswa itu sudah niat dengan sungguh-sungguh karena belajar, atau sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri untuk diri kita sendiri. Jadi bukan guru yang mengejar untuk mengumpulkan tugas, bukan guru yang meminta untuk ulangan, tetapi karena memang kebutuhan dari diri sendiri apabila ingin mencapai masa depan yang lebih baik lagi dan sukses gitu ya. Jadi bisa diniatkan ketika menjadi orang yang sukses dan berhasil itu tidak boleh bermalas-malasan gitu ya. Jadi mengazamkan pada diri kita sendiri, saya tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup, karena kita juga untuk meraih kesuksesan harus bekerja dengan keras gitu ya. Dan yang keempat, kecerdasan atau EQ ini hanya segelintir persenanya, hanya sedikit saja dibandingkan dengan poin 1, 2, dan 3. Kecerdasan EQ, selagi kita punya minat, niat, fisik kuat, psikis sehat, insya Allah semuanya itu akan maksimal. Hasil belajar yang selama ini kita lakukan, proses-proses belajar yang sudah kita lakukan itu akan membuahkan hasil belajar yang maksimal. Ya, kecerdasan di sini ini juga memang berpengaruh. Kategorinya normal. Kalau normal itu insya Allah kalian normal karena kalian bisa melakukan
aktivitas belajar itu sampai SMA kelas 11 gitu ya. Normalnya kan 100 sampai 110. Terus yang kelima itu terkait dengan minat. Minat ini juga sangat penting sekali untuk mewujudkan suatu bakat dengan maksimal. Jadi disertai keminatan dulu. Jadi minat itu menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Jadi kalau sudah minat, akan ada ketertarikan yang kuat terhadap objek tertentu. Jadi apabila seseorang itu dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat, maka aktivitas dan hasil belajarnya pun juga tidak optimal, tidak maksimal. Jadi yang perlu dilakukan adalah suka dulu, tertarik dulu. Ya, jadi perlu adanya seseorang itu terus-menerus untuk belajar mencintai. Tidak suka itu tidak bisa menjadikan sebuah alasan, tapi kita harus belajar terus-menerus untuk mencintai, menyenangi suatu objek sehingga belajarnya akan meningkatkan motivasi gitu ya. Jadi ketika kita terus belajar dengan kuat dan mencintai dengan setulusnya objek belajar tersebut, maka pada akhirnya motivasi belajar itu akan semakin meningkat untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Itu. Nah, terus yang keenam ada motivasi. Motivasi ini juga sangat penting. Motivasi itu adanya dorongan yang ada dalam diri individu untuk mencapai suatu hasil tertentu gitu ya. Jadi motivasi itu bisa dikelompokkan menjadi dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau internal itu dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Ini 80% dipengaruhi oleh motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu salah satu contoh seperti belajar adalah suatu kebutuhan untuk masa depan dan sejenisnya. Sedangkan motivasi eksternal itu seperti dorongan yang dilakukan oleh karena faktor luar dari guru, dari orang tua, dari kondisi lingkungan, teman-teman. Nah, itu faktor eksternal. Nah, kalau bisa sebisa mungkin kita membangun motivasi internal kita dari sekarang. Tuh, dan alangkah baiknya juga seseorang memiliki motivasi eksternal yang kuat sehingga aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya kondisi eksternal ini banyak ya. Sarana dan prasarana, buku-buku paket, buku catatan, koneksi internet, laptop, HP dan lain sebagainya. Ini juga menunjang untuk belajar. Cuman ini hanya sedikit persenannya saja ya, tapi ini berkaitan dengan teknis. Ketika koneksi tidak lancar maka akan berpengaruh pada hasil ulangan, misalnya jadi ketinggalan, terus tugas-tugas jadi ketinggalan. Ini juga penting. Cuman yang paling penting adalah faktor internal ya, paling penting, paling persenannya paling banyak itu faktor internal itu kita penuhi dulu, fisik jasmani, psikis, kemauan, niat, kecerdasan, minat, dan motivasi. Nah, terus yang kedua lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu tempat tinggal kita itu juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Tuh. Dan ini ya, kalau misalnya lingkungan itu sangat mendukung kemajuan kita, maka keberhasilan belajar itu akan mudah untuk dicapai. Demikian juga sebaliknya, termasuk di dalamnya itu adalah lingkungan bermain dan kelompok individu. Itu ya, barangkali kalian ada kelompok online untuk belajar itu bagus. Ya, saling bertukar pendapat, saling sharing-sharing jika ada hal yang belum dipahami. Tuh. Dan ada tiga hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif kita. Ada apa saja? Yang pertama, belajar mandiri. Perlu ini sangat perlu sekali kita punya inisiatif untuk belajar mandiri. Jadi belajar mandiri itu bukan yang dimaksud belajar sendiri. Jadi kedua hal itu sangat berbeda artinya antara konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri dengan belajar sendiri itu berbeda. Yang benar itu adalah belajar atas inisiatif diri sendiri karena
Dengan begitu diri kita itu akan merasa teringat ya akan hal yang kita pelajari karena kita tertarik pada hal tersebut. Jadi atas inisiatif kita sendiri, bukan belajar sendiri, gitu ya. Tapi kemauan ya, kemauan yang kuat. Dan cara ini adalah cara yang paling efektif untuk belajar. Karena kita terus mengingatnya, tetapi cara ini juga sangat sulit karena butuh kemauan pada diri sendiri. Jadi harus ada kemauan dulu. Dan kemauan itu tumbuh dengan sendirinya, tidak bisa dipaksakan itu ya, tapi kita yang harus memaksakan gitu ya, tidak bisa dipaksakan dari orang lain. Terus yang kedua, media belajar. Media belajar ini sarana ya yang membantu kita dalam aktivitas belajar ya, sarana-sarana yang sudah kita dapatkan. Terus terkait dengan buku pelajaran, buku paket, terkait dengan koneksi, tadi sudah ya sempat kita singgung terkait dengan media belajar. Terus strategi belajar efektif dan efisien itu seperti apa? Nah, strateginya adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, agar kita bisa belajarnya efektif dan efisien. Yang pertama, perlu adanya menyiapkan buku-buku ya, buku-buku materi pelajaran yang akan kita pelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Misalnya kita sudah punya target dalam satu hari ini akan belajar bahasa Indonesia, maka kita siapkan bahasa Indonesia itu di atas meja. Terus hari berikutnya kita akan belajar bahasa Inggris, hari berikutnya matematika, maka yang perlu dipersiapkan adalah di atas meja buku 3 buku itu dulu, jangan terlalu banyak di atas meja itu, kebanyakan buku itu juga mempengaruhi minat dan motivasi kita, karena kita sudah lihat buku banyak, sudah bad mood dulu gitu ya. Jadi satu meja itu minimal ada 3 buku lah, maksimal itu ada 3 bukuan yang sudah kita persiapkan. Terus yang kedua, mulai pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam-jam yang pertama dan seterusnya. Biasanya itu eksak dengan non eksak itu bisa dijadikan dalam waktu satu hari untuk belajar, mengerjakan latihan-latihan soal gitu ya. Terus yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran, karena kalau kita hanya sepaneng membaca terus itu juga tidak efektif. Upayakan sekitar 20 menit ya. Kalau sudah 20 menit kita istirahat sebentar, jalan-jalan atau ngapain gitu ya, ada selingan istirahatnya. Yang keempat, pahami setiap alinea materi yang dipelajari, step by step setiap alinea. Kalau alinea pertama belum dipahami, maka jangan lanjut ke alinea berikutnya. Dan kita harus punya target, bahasa Indonesia ada berapa bab yang kita pelajari, matematika ada berapa bab yang kita kuasai. Terus yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku kalian. Jika misalnya belum dimengerti, maka tanyakan pada teman ataupun guru. Nah, yang keenam itu untuk pelajaran non eksak itu tidak menggunakan rumus-rumus ya. Cobalah kalau bisa untuk sambil berbicara sendiri, layaknya ketika kalian itu menjadi seorang guru. Terus bisa menguasai atau menguji seberapa persen kalian menguasai materi yang baru kalian pelajari. Jadi tutup buku, kalian menjelaskan sendiri. Itu akan membantu sekali. Yang ketujuh, jika itu pelajaran eksakta menggunakan rumus-rumus, upayakan bisa untuk kalian menulis rumus-rumus dengan semenarik mungkin pada folio, karton manila, dan lain sebagainya. Tempelkan atau gantungkan pada tempat belajar kalian di kamarmu, dan sering dilihat ketika mau tidur, itu akan mudah untuk mengingatnya. Yang kedelapan, ini kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya. Catat dan temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk bisa tanya kepada teman ataupun guru. Yang kesembilan, seringlah diskusikan, menanyakan soal-soal atau materi pelajarannya baik dengan teman ataupun guru. Itu jadi ada beberapa tahapan ya agar strategi belajar efektif dan efisien itu bisa maksimal hasilnya gitu ya. Dan ada pendapat dari Stephen R. Covey gitu ya, jadi memaparkan 7 langkah yang bisa kalian kembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri ya, bertanggung jawab menentukan prioritas sendiri, waktu,
waktu prioritas itu ya, yang ditentukan, yang bisa menentukan itu adalah diri kalian sendiri. Yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya gitu. Jadi ada prioritas mana yang lebih penting, mana yang saya belum paham. Dan yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang penting. Terus yang keempat, anggap dirimu berada dalam situasi ini ya, kompetitif ya, situasi yang saingan itu ya, persaingan, bukan situasi yang bukan dalam kondisi persaingan. Jadi jiwa kompetitif kita itu perlu kita bangun agar kita semangat untuk terus belajar gitu, dan sebisa mungkin untuk kemalasan itu dihindarkan. Yang kelima, pahami orang lain, maka mereka akan memahamimu. Terus yang keenam, cari solusi yang lebih baik. Yang ketujuh, tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Itu jadi seseorang itu dapat belajar, dapat dikategorikan seperti ini: 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dilakukan. Jadi kognitif, aktif, afektif, psikomotorik itu sebisa mungkin kita sudah melakukan itu. Belajar sedikit demi sedikit, mulai dari sekarang, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gitu ya. Jadi bisa kita evaluasi di semester kemarin nilai rapot kita berapa, bagaimana caranya kita menaikkan tingkatan nilai kita itu. Ini mumpung masih jauh-jauh hari PAS, bisa kalian maksimalkan untuk belajar. Belajarnya juga mulai dari sekarang, yang aktif, jangan sampai kita itu pasif. Maksimalkan waktu yang ada. Itu saja yang bisa Punisa sampaikan. Ahwan jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.